Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halim Kardinal Syafei dari kelas 10 MIPA 4, absen 14. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bab ekosistem. Berikut adalah beberapa kata kunci yang akan kita bahas pada bab ini. Yang pertama adalah ekosistem. Ekosistem dikemukakan oleh Tinsley pada tahun 1935. Tinsley adalah seorang berkebangsaan Inggris yang merupakan ahli ekologi. Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan biotik dan abiotiknya. Ilmu yang mempelajarinya yaitu ekologi. Selanjutnya, komponen ekosistem. Komponen ekosistem terbagi dua, yaitu abiotik atau komponen tak hidup dan biotik, organisme hidup. Yang pertama, abiotik atau komponen tak hidup. Pertama, ada air. Air sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup karena 90% tubuh makhluk hidup tersusun atas air. Yang kedua, ada udara. Udara membantu proses respirasi pada makhluk hidup. Lalu ada tanah, di mana organisme memanfaatkan tanah sebagai substrat atau tempat hidup. Lalu ada topografi, iklim, dan juga cahaya. Kemudian ada biotik. Yang pertama adalah produsen. Produsen bersifat autotrof atau dapat membuat makanannya sendiri. Produsen terbagi menjadi dua, yaitu fotoautotrof dan kemoautotrof. Fotoautotrof memerlukan bantuan energi cahaya. Kemoautotrof memanfaatkan energi hasil reaksi kimia. Yang kedua adalah konsumen. Semua organisme yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri atau heterotrof. Pembagian konsumen terbagi tiga, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora, yang dimana herbivora pemakan tumbuhan, karnivora pemakan daging, dan omnivora pemakan segalanya. Lalu selanjutnya ada detritivore, organisme yang membantu dalam penghancuran secara mekanik sampah organik sebelum mengalami proses penguraian secara kimia. Contohnya rayap, teripang, luwing. Lalu ada dekomposer, menguraikan sampah organik secara kimia menjadi zat-zat anorganik. Contohnya bakteri dan jamur. Selanjutnya kita memasuki interaksi antar komponen ekosistem. Interaksi antar komponen abiotik. Komponen abiotik dapat memengaruhi komponen abiotik lain secara timbal balik. Contoh, jika intensitas cahaya matahari yang mengenai suatu perairan meningkat mengakibatkan laju penguapan air meningkat. Yang kedua, interaksi antara komponen abiotik dan biotik. Komponen abiotik dapat memengaruhi komponen biotik dalam ekosistem. Demikian pula sebaliknya. Contoh, tanaman mengambil zat hara dari tanah, namun juga mengembalikannya lagi dalam bentuk ranting, dedaunan, dan sisa tumbuhan yang telah lapuk dan mengalami penguraian. Yang ketiga, interaksi antar komponen biotik terbagi dua, interaksi intraspesifik, interaksi antar individu dalam satu spesies. Contohnya, interaksi pada koloni rayap. Terdapat pembagian kerja yang sangat rapi antara ratu, prajurit, maupun pekerja. Lalu ada interaksi interspesifik, interaksi antar individu yang berbeda spesies. Macamnya predasi, kompetisi, dan simbiosis. Terjadi interaksi antara organisme pemangsa atau predator dengan mangsanya atau prey. Contohnya singa memangsa antelo. Pada kompetisi, terjadi interaksi antara dua individu atau dapat berbeda atau dalam satu spesies berupa persaingan. Lalu ada simbiosis. Pada umumnya simbiosis ada tiga, yaitu mutualisme menguntungkan kedua belah pihak, contohnya lebah dan bunga. Komensalisme menguntungkan salah satu pihak tapi tidak merugikan pihak lain, contohnya pohon anggrek dan inangnya. Lalu ada parasitisme menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain, contohnya cacing kerami pada usus manusia. Lalu ada netral, kehidupan organisme dalam suatu daerah yang tidak saling mengganggu.
Lalu kita memasuki aliran energi. Rangkaian urutan pemindahan bentuk energi satu ke bentuk energi yang lain dimulai dari sinar matahari, lalu ke produsen, ke konsumen primer, ke konsumen tingkat tinggi, sampai ke saproba. Yang pertama adalah rantai makanan. Hubungan makan dan dimakan antara makhluk hidup di dalam lingkungannya berdasarkan urutan tertentu. Rantai makanan terbagi dua, rantai perumput. Rantai makanan perumput jika kedudukan tingkat trofi pertamanya ditempati produsen. Yang kedua, rantai makanan detritus jika kedudukan tingkat trofi pertamanya ditempati oleh detritus. Rantai makanan akan membentuk jaring-jaring makanan. Yang kedua, tingkat trofik tersusun dari seluruh organisme pada rantai makanan yang bernomor sama dengan tingkat makanan-makanan, tidak dengan tingkat makan-memakan. Daur biogeokimia, daur yang melibatkan unsur-unsur senyawa kimia dan mengalami perpindahan melalui serangkaian organisme. Yang pertama, daur air. Proses utama yang mendorong siklus air adalah evaporasi air oleh energi surya, kondensasi uap air menjadi awan dan hujan. Transpirasi oleh tumbuhan darat juga menggerakkan cukup banyak air ke atmosfer. Aliran permukaan dan air tanah dapat mengembalikan air ke lautan, sehingga menuntaskan siklus air. Yang kedua, daur nitrogen. Nitrifikasi. Bakteri nitrifikasi seperti spesies Nitrosomonas mengoksidasi amonium dan mengubah amonia menjadi nitrit. Bakteri lain seperti Nitrobacter bertanggung jawab untuk oksidasi dan nitrit menjadi nitrat. Dari nitrit menjadi nitrat. Denitrifikasi. Proses reduksi nitrat untuk kembali menjadi gas nitrogen. Untuk menyelesaikan siklus nitrogen, proses ini dilakukan oleh spesies bakteri seperti Pseudomonas dan Clostridium dalam kondisi anaerobik. Yang ketiga, daur karbon. Karbon dioksida yang banyak terdapat di atmosfer merupakan hasil dari respirasi manusia, hewan, erupsi vulkanik atau letusan gunung, dan hasil pembakaran. Fotosintesis pada tumbuhan menggunakan karbon dioksida sebagai bahan bakunya untuk membentuk molekul organik. Molekul organik seperti selulosa dan karbohidrat lainnya akan digunakan oleh hewan dan manusia melalui proses. Yang selanjutnya, daur fosfor. Di alam, fosfat berada dalam dua bentuk, yaitu senyawa fosfor organik dan makhluk hidup dan senyawa fosfat anorganik pada air dan tanah. Fosfat yang terkandung di bebatuan terkikis oleh air hujan dan mengendap di tanah. Tumbuhan menggunakan dan membentuknya menjadi senyawa organik bagi konsumen. Melalui ekskresi dan aktivitas dekomposer, fosfat tersebut kembali ke tanah. Selanjutnya, yang terakhir adalah suksesi. Suksesi adalah proses perubahan komunitas yang berlangsung secara lambat dan teratur dalam waktu yang lama, menuju ke satu arah hingga terbentuk komunitas yang lebih kompleks. Suksesi akan berakhir pada ekosistem klimaks yang telah mencapai keseimbangan. Suksesi terbagi dua, suksesi primer, pembentukan komunitas makhluk hidup yang sebelumnya tak ada. Contohnya, ketika biji-biji terbawa oleh arus air dan dapat tumbuh di pantai. Suksesi sekunder, merupakan perubahan yang terjadi karena terganggunya habitat. Contohnya, keadaan hutan setelah pembakaran hutan. Sekian pembahasan saya tentang bab ekosistem. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.